Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nur Aini, NIM 18010400018 dari kelas S101. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Yang ketiga, pengecualian. Yang keempat, penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Status keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan negara. Keadaan darurat meliputi yang pertama, bencana alam, bencana non-alam atau bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam namun tidak terbatas, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang tidak terbatas, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah atau penyakit. Selanjutnya yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror, namun tidak terbatas, antara lain berupa bantuan untuk korban konflik. Selanjutnya, pelaksanaan operasi dan pertolongan. Contoh pertolongan untuk korban pesawat yang jatuh di laut. Selanjutnya, kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Contoh perbaikan atap gedung sekolah karena hujan lebat. Selanjutnya, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri atau contoh evakuasi warga negara Indonesia dari negara yang sedang mengalami peperangan. Selanjutnya, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Contoh bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup keadaan darurat, meliputi yang pertama siaga darurat, yang kedua tanggap darurat, dan yang ketiga transaksi darurat sampai pemulihan. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat. Yang pertama, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi klasifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis. Yang kedua, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen. Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Ketiga, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen.
Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Selanjutnya yaitu pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan dalam negeri dan ada juga yang dilakukan di luar negeri. Antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan peraturan Presiden ini. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri telah berkonsultasi dengan LKPP. Peraturan Presiden ini dapat dijadikan acuan tanpa dijadikan rujukan secara detail pasal demi pasalnya. Maka metode pengadaan yang bisa diaplikasikan disesuaikan dengan kondisi pasar negara setempat. Berikut ini contoh kondisi pasar di beberapa negara antara lain. Yang pertama, pengadaan peralatan kantor di kantor konsultan jenderal atau konjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak biasa mengisi dokumen klasifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain seperti di Belanda maupun Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Selanjutnya, pencetakan surat suara untuk Pilpres warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar. Dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Selanjutnya yaitu pengecualian. Dikecualikan dari ketentuan Perpres 16 tahun 2018 adalah yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada layanan umum atau BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa. Pada badan layanan umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan badan atau jasa pada badan layanan umum tersebut. Dengan peraturan pimpinan badan layanan umum, instansi pada pemerintah disebut pada layanan umum. Contohnya RSUP Persahabatan. Sedangkan pada pemerintahan daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Contohnya RSUD Kota di Jakarta Utara. Pengadaan barang atau jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Contohnya penyedia listrik, telepon, dan langganan koran. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Contohnya jasa hotel, jasa pendidikan atau kursus atau pelatihan, dan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya yaitu pengadaan barang atau jasa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya
Pengadaan untuk penyelenggaraan Asian Games yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017. Yang keempat, penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada. Contoh, pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker. Sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu teknologi yang baru dan belum ada sebelumnya. Contoh, penemuan bola lampu atau lampu pijat. Penelitian dilakukan oleh yang pertama PA atau KPA pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian, dan yang kedua, pelaksanaan penelitian terdiri dari individu atau kelompok. Individu meliputi aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Contoh, penelitian yang dilakukan para ahli penyakit kanker. Selanjutnya, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Contoh, Bankes, Kemenkes, LIPI, BPPT, LAPAN, yang dilakukan para ahli penyakit kanker. Perguruan tinggi contoh UI, IPB, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti. Selanjutnya, organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Dokter Indonesia. Yang kelima atau selanjutnya, badan usaha contoh divisi Letbang PT Dirgantara Indonesia, PT Unilever Indonesia. Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama, kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk. Kemristek Dikti, contohnya penelitian yang telah dimuat direncanakan strategi penelitian K atau L atau D. Yang kedua, penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Contohnya penelitian aktual, strategis dalam rangka pengambilan atau penyusunan kebijakan. Dalam melakukan penelitian dapat menggunakan anggaran dan atau raskas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara dan dilakukan berdasarkan kontrak penelitian selama tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian. Selanjutnya, tahap kegiatan penelitian terdiri dari yang pertama, pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan. Yang kedua, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan, dan penempatan penugasan. Yang ketiga, penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan atau pengisian cetakan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, monef internal dan eksternal. Dan selanjutnya yang keempat, pelaporan meliputi laporan atau akhir laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, dan laporan harian. Selanjutnya yang kelima yaitu tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa. Peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat antara lain: yang pertama, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau untuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan pemajuan. Yang kedua, diumumkan dalam situs web kementerian atau lembaga perangkat daerah dan situs web komunitas internasional. Yang ketiga, dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan peraturan presiden kecuali diatur lain dalam perjalanan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau advance procurement.